Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultan Abror, CPNS yang saat ini sedang bertugas di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kali ini saya sedikit membagikan profil tugas layanan instansi dan juga refleksi Smart ASN pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Untuk yang pertama, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Untuk tugasnya adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk fungsinya sendiri adalah yang pertama, penyusunan kebijakan teknis ke pengawasan intern di lingkungan kementerian. Kedua, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ketiga, ada pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri. Keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian. Kelima, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Dan untuk di Sekretariat Inspektorat Jenderal sendiri memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk fungsinya, yang pertama, koordinasi penyusunan dan evaluasi atas rencana, program, dan anggaran. Kedua, penyusunan rencana dan pengembangan strategi serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan kementerian. Kemudian ada koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan juga evaluasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum. Selanjutnya, penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal. Kemudian penyelenggaraan komunikasi publik, pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional. Selanjutnya adalah pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan urusan administrasi keuangan, dan juga penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kemudian untuk tim kerja sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, PHK IKP dan KUK. Untuk PHK IKP ada bidang pengawasan intern, pengelolaan anggaran, sakit, hukum, kepatuhan intern, dan juga kompu. Untuk KUK ada bagian kepegawaian dan SDM, pengelolaan Jafung dan Urtala, bagian MR, pangkat dan juga mutasi, bagian TU, arsip dan protokol. Yang terakhir ada bagian pengelolaan BMN dan rumah tangga. Untuk saya sendiri tergabung dalam tim kerja bagian TU, arsip, dan juga protokol. Yang tugasnya adalah mengelola dan koordinasi surat masuk pimpinan, monitoring agenda pimpinan, mengelola arsip aktif dan inaktif, memfasilitasi pembinaan kearsipan pada UNOR dan UKER, penilaian pengawasan arsip internal, memfasilitasi penggunaan TNDE, memfasilitasi keprotokolan di inspektorat, dan juga melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan. Sebagai CPNS, saya berupaya berperan aktif untuk membantu mengelola konsep surat masuk dan keluar Sekretaris Inspektorat Jenderal, membantu mengelola surat masuk pimpinan antar unit organisasi, dan juga memfasilitasi keprotokolan pimpinan yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal. Layanan yang dihadirkan ada membantu memastikan konsep surat masuk dan surat keluar Sekretaris Inspektorat Jenderal selesai dan terdistribusi tepat waktu, membantu koordinasi antar unit kerja untuk memastikan surat-surat dapat terselesaikan tepat waktu, dan yang terakhir memastikan kebutuhan pimpinan terpenuhi dengan baik sesuai peraturan yang ada. Standar yang saya wajib capai adalah cepat, tepat, dan juga tanggap. Kemudian kontribusi sebagai CPNS yaitu membantu agar semua agenda organisasi dan agenda pimpinan terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, saya berupaya menerapkan nilai Smart ASN dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme melalui sikap jujur, akuntabel, serta disiplin dalam ketepatan waktu, khususnya dalam pengelolaan surat dan juga keprotokolan pimpinan. Saya juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mendorong inovasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga proses penyelesaian pekerjaan dan pelayanan administrasi dapat saya lakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, saya berorientasi pada pelayanan yang responsif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan, terutama untuk pimpinan.
Kemudian yang harus saya tingkatkan, yang pertama kemampuan berkomunikasi antar sesama rekan kerja, senior, dan juga tentunya kepada pimpinan. Yang kedua, kemampuan membangun hubungan antar pegawai dan juga meningkatkan batas kemampuan dalam bekerja. Yang bisa saya lakukan, yang pertama melatih kemampuan berkomunikasi dan pembawaan diri, yang kedua melatih skill public speaking, yang ketiga adalah terus mencoba sampai di atas limit kemampuan masing-masing.